Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengulas satu amalan luar biasa yang sering kali diremehkan, padahal fadilahnya begitu dahsyat, surah Al-Ikhlas. Surah pendek ini terdiri dari hanya 4 ayat, namun Rasulullah SAW bersabda bahwa membacanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Artinya, ada kekuatan luar biasa dalam tiap bacaannya. Bukan hanya sebagai zikir, tapi juga sebagai wasilah untuk memohon kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seorang sahabat yang rajin membaca Al-Ikhlas dicintai oleh Allah karena kecintaannya pada surah ini. Mengapa? Karena surah Al-Ikhlas berisi pengakuan tauhid yang murni. Ia mengokohkan iman kita bahwa hanya Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Dengan memahami dan meyakini kandungan ini, hati kita terhubung langsung kepada Allah, sumber segala rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali memang bisa dilakukan kapan saja. Namun, ada waktu-waktu yang sangat istimewa dan mustajab, waktu yang dipilih oleh banyak ulama dan ahli hikmah untuk mengamalkan zikir, doa, dan munajat kepada Allah. Salah satu waktu itu adalah di antara salat maghrib dan isya. Mengapa waktu ini begitu penting? Pertama, karena maghrib dan isya adalah 2 waktu malam yang disebut dalam Al-Quran dan hadits sebagai waktu turunnya rahmat Allah. Diriwayatkan bahwa malaikat-malaikat bergantian menjaga manusia pada waktu pagi dan malam, dan mereka berkumpul pada waktu salat subuh dan maghrib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka saat antara maghrib dan isya adalah masa pergantian malaikat, waktu yang penuh dengan berkah dan pencatatan amal yang baru. Kedua, pada saat ini, setelah maghrib dan sebelum isya, biasanya suasana lebih tenang. Aktivitas dunia mulai mereda. Hati lebih mudah fokus. Suasana malam mulai menyelimuti. Inilah waktu yang sangat tepat untuk berzikir dan bermunajat tanpa gangguan duniawi. Kita bisa duduk khusyuk, membuka hati, dan menghadap Allah dengan penuh harap. Selain itu, para ulama sufi menyebut waktu ini sebagai waktu mukasyafah. Waktu di mana tabir antara hamba dan Rabb-nya menjadi lebih tipis jika hati bersih dan niatnya tulus. Karena itu, membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali di waktu ini bukan hanya akan membuka pintu rezeki, tetapi juga membersihkan hati, memperkuat tauhid, dan menghadirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, bukan hanya berapa kali kita membaca, tetapi juga kapan dan dalam kondisi hati seperti apa kita membacanya. Maka manfaatkan waktu di antara maghrib dan isya ini dengan sebaik-baiknya, sebagai jam sakral spiritual kita untuk mengetuk pintu langit dan memohon limpahan rezeki yang halal, luas, dan penuh berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami keutamaan dan waktu terbaik untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas, sekarang mari kita bahas dengan rinci bagaimana tata cara melakukannya agar membawa manfaat yang maksimal, insya Allah. Pertama-tama, setelah selesai sholat maghrib, jangan langsung beranjak dari sajadah. Ambillah waktu sejenak untuk berdiam diri, tenangkan hati dan pikiran. Jika wudu kita batal, maka ambillah wudu kembali. Kesucian lahir adalah kunci agar hati kita lebih mudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, duduklah dengan khusyuk menghadap kiblat. Berniatlah dalam hati bahwa kita ingin membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali sebagai bentuk ibadah dan munajat untuk meminta rezeki yang halal, barokah, dan luas dari Allah. Tak perlu tergesa-gesa. Bacalah perlahan dengan penuh penghayatan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ulangi kalimat mulia ini dengan hati yang hidup, seakan-akan sedang berbicara langsung kepada Allah. Jangan hanya di bibir, tapi hadirkan maknanya dalam dadaban agar tidak lelah atau kehilangan hitungan. Boleh menggunakan tasbih digital atau manual. Bisa juga dibagi menjadi beberapa bagian, 100 kali, istirahat sejenak, lanjutkan lagi,
Misalnya, 200 kali setelah maghrib, 200 kali setelah makan malam ringan, 600 kali sebelum masuk waktu Isya. Yang penting adalah konsistensi, kekhusyukan, dan keikhlasan. Jika tidak kuat melakukannya dalam satu malam, bisa dicicil atau dijadikan wirid rutin setiap malam. Setelah selesai 1000 kali, jangan langsung bangkit. Tetaplah dalam posisi duduk, lalu angkat kedua tanganmu dengan penuh harap. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang engkau pahami dan dengan hati yang penuh keyakinan. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu. Bukakanlah pintu rezeki dari arah yang tak aku sangka. Limpahkan kepadaku dan keluargaku rezeki yang halal, luas dan berkah. Jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat-Mu." Ingat, Allah Maha mendengar. Bahkan sebelum lisan ini bergerak, yang Dia ingin lihat adalah kesungguhan, bukan sekadar jumlah bacaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyelesaikan amalan mulia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, jangan biarkan momen itu berlalu begitu saja. Karena sesungguhnya, itulah saat paling tepat untuk berdoa. Hati kita sudah lembut, ruhani kita sedang terhubung, dan pintu langit sedang terbuka. Mengapa kita berdoa setelah zikir atau wirid? Karena zikir adalah pembuka, sementara doa adalah permintaan yang kita masukkan ke dalam pintu yang sudah terbuka itu. Maka setelah selesai membaca, duduklah tenang. Angkat kedua tangan dengan penuh harap. Hadapkan hatimu kepada Allah, bukan hanya wajahmu. Lalu ucapkan doa dengan penuh kesadaran akan siapa yang kau minta. Rabb semesta alam yang tak pernah menolak doa hambanya yang bersungguh-sungguh. Berikut salah satu contoh doa yang bisa diamalkan. Allahumma ya Razzaq, ya Wahhab, ya Fattah, ya Karim. Wahai Zat yang Maha memberi rezeki tanpa batas, Engkau yang membuka pintu langit dan bumi, bukakanlah pintu rezekimu untukku dan keluargaku. Limpahkan rezeki yang halal, thayyib, dan penuh keberkahan. Jadikan aku termasuk hamba-Mu yang selalu bersyukur ketika diberi dan bersabar ketika diuji. Dan jangan Kau jadikan aku bergantung kepada selain-Mu, walau sekejap mata. Boleh juga engkau panjatkan doa dengan bahasa sendiri, sesuai hajat-Mu. Ya Allah, aku mohon, lunaskan hutang-hutangku, mudahkan usahaku, beri aku jalan keluar dari sempitnya hidup. Cukupkan aku dengan karunia-Mu. Jangan malu untuk jujur kepada Allah. Ia tahu isi hatimu, tapi tetap ingin mendengar lisanmu menyebutnya. Dan yang paling penting, berdoalah dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan. Rasulullah SAW bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika doa belum langsung terkabul, yakinlah Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik, atau mungkin Allah sedang menunda untuk waktu yang lebih indah, atau bahkan Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tak kita ketahui. Maka teruslah berdoa, teruslah berharap, karena Allah tak pernah mengecewakan hamba yang menggantungkan harapannya hanya kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang kita butuh bukti nyata, kisah orang-orang biasa seperti kita yang berhasil meraih keajaiban dari Allah melalui amalan yang sederhana, namun dilakukan dengan ikhlas dan istiqamah. Salah satunya adalah kisah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Ia dikenal sebagai penjual gorengan yang rezekinya pas-pasan, terkadang tak cukup untuk menutup kebutuhan harian. Tapi suatu hari, ia mendengar ceramah tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali, antara maghrib dan isya, untuk memohon kelapangan rezeki. Ia tak ragu mencobanya. Dengan duduk di sajadah usangnya, ia mulai membaca Al-Ikhlas malam demi malam. Awalnya berat, mengantuk, bosan, sempat ingin berhenti. Tapi ia teruskan. Setiap malam, meski hanya bisa 500 kali lalu, dilanjutkan setelah Isya. Dan pada malam ke-7, tanpa ia sangka, ada tetangga yang datang dan menawarinya untuk menjadi pemasok makanan di kantin sekolah. Hari demi hari, pendapatannya naik. Dari hanya cukup untuk makan, kini bisa menyekolahkan anaknya tanpa utang. Ada pula seorang ibu rumah tangga yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan untuk suaminya yang sudah lama menganggur.
Ia pun berniat mengamalkan surah Al-Ikhlas ini selama 21 malam berturut-turut. Ia tidak minta kaya, tapi hanya minta agar ada jalan keluar. Subhanallah, sebelum genap 3 minggu, suaminya dipanggil untuk bekerja di sebuah pabrik, padahal sebelumnya sudah 2 kali gagal tes. Saudaraku, kisah-kisah ini bukan dongeng. Mereka bukan orang-orang istimewa. Mereka hanyalah hamba Allah yang yakin, tulus, dan sungguh-sungguh dalam mengetuk pintu langit. Bukan bacaan 1000 kali yang punya kuasa, tetapi keikhlasan hati yang menghidupkan setiap huruf yang kita lantunkan. Dan Allah, Zat yang Maha Mendengar, tidak akan menyia-nyiakan satupun doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa membaca surah Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat diulang sampai 1000 kali? Apa rahasia spiritual di balik pengulangan itu? Apa hikmah tersembunyi yang Allah ingin tanamkan di dalam jiwa kita? Jawabannya adalah karena Allah ingin menanamkan makna tauhid yang murni dan utuh dalam diri kita. Surah Al-Ikhlas bukan hanya tentang mengesahkan Allah, tapi tentang membersihkan hati dari ketergantungan kepada selain Allah. Setiap kali kita membaca, Qul huwallahu ahad, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kita sedang menegaskan bahwa hanya kepadanya tempat kita berharap, bukan pada gaji, klien, usaha, atau relasi. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kita sedang melepas segala ketergantungan selain kepadanya. Kita sedang mengosongkan ruang hati dari dunia, lalu mengisinya hanya dengan keyakinan kepadanya. Maka saat surah Al-Ikhlas diulang 1000 kali, yang berubah bukan hanya jumlah bacaannya, tetapi juga struktur hati kita. Hati yang awalnya ragu menjadi yakin. Hati yang sebelumnya resah menjadi tenang. Hati yang terikat dunia mulai terhubung dengan langit. Ini adalah bentuk latihan ruhani, bukan hanya untuk mendapat rezeki, tapi juga untuk menyucikan jiwa. Bacaan berulang itu ibarat tetesan air yang menembus batu, perlahan tapi pasti. Lama-lama zikir ini akan meresap ke dalam kesadaran. Kita tidak lagi hanya tahu bahwa Allah Maha Esa, tapi merasakannya dalam relung hati paling dalam. Inilah rahasia spiritualnya. Amalan ini bukan hanya mengetuk pintu rezeki, tapi membuka pintu langit yang menghubungkan hati kita dengan Allah. Dan dari hubungan inilah rezeki sejati akan mengalir. Bukan hanya berupa harta, tapi juga ketenangan, kekuatan, dan keberkahan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, kini kita telah memahami betapa agungnya amalan membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali di antara Maghrib dan Isya. Kita telah menyelami keutamaannya, waktunya, tata caranya, doanya, kisah-kisah yang menguatkan, hingga rahasia spiritualnya. Namun, semua itu akan menjadi sekadar ilmu di kepala jika tidak kita wujudkan dalam amal nyata. Jangan tunda, jangan menunggu sempurna, jangan menunggu waktu luang, karena yang ikhlas tak butuh alasan, dan yang bersungguh-sungguh pasti diberi jalan. Malam ini juga, setelah maghrib, ambillah waktu, jangan lama, hanya 1 hingga 2 jam. Heningkan hati, duduk di sajadah, hadapkan diri ke arah kiblat, niatkan dengan tulus. Lalu mulai membaca, Qul huwallahu ahad. Ulangi hingga 1000 kali. Bisa pelan-pelan, bisa dibagi jadi beberapa bagian. Tak harus sempurna, tapi lakukan dengan cinta dan istiqamah. Dan setelah selesai, angkat kedua tanganmu, berdoalah, sebutkan hajatmu, curahkan semua isi hatimu kepada Rabb yang Maha Mendengar. Ingat, ini bukan soal hitungan 1000, tapi kesungguhan dan keikhlasan di setiap lafaz. Allah tahu lelahmu, Allah tahu niatmu, dan Allah yang kita panggil dalam tiap ayat pasti menjawab dengan cara yang paling indah. Maka wahai saudaraku, jadikan malam ini sebagai permulaan dari hidup yang lebih penuh berkah. Bukan hanya karena rezeki yang akan mengalir deras, tapi karena hatimu akan semakin dekat dengan Allah yang Maha Esa. Mulailah sekarang juga. Bismillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi kita semua untuk lebih dekat kepada Allah dan lebih giat dalam menjemput rezeki dengan cara yang diridainya. Jika ada kebaikan, itu semata-mata dari Allah.
Dan jika ada kekurangan, itu dari kelemahan saya pribadi. Mari kita saling mendoakan. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan penuh berkah untuk kita semua, serta menjadikan kita hamba yang istiqamah dalam zikir dan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.